Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nana, terima kasih. Oke, guys. Bab 1796 sampai bab 1800. Kata-kata Ye Chen membuat jantung Song Wanting berdebar kencang. Dia selalu ingin menjadikan bisnis perdagangan barang koleksi dan lelangnya lebih besar dan kuat. Namun dia belum pernah menemukan titik terobosan yang cocok. Justru karena dia sangat mementingkan bisnis ini, dia langsung berteman dengan Ye Chen setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ye Chen dapat menggunakan teknologi restorasi peninggalan budaya yang hilang untuk memulihkan barang antik miliknya di Jikingtang. Dia awalnya berharap untuk merekrut Ye Chen ke Jikingtang untuk bekerja di keluarga Song. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen, yang saat itu hanyalah menantu yang bercerai, ternyata adalah tuan muda dari keluarga Ye. Di Yanjing, kekuatannya sendiri bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, keinginan awal Song Wanting untuk merevitalisasi Jikingtang melalui Ye Chen telah lama sia-sia. Sejak itu, Jikingtang belum dapat menemukan peluang pengembangan yang lebih baik. Meskipun industri barang koleksi nampaknya terlalu jauh dari masyarakat awam, dan jarang terdengar adanya pergerakan besar, industri ini adalah industri yang mencari untung besar, dan ukuran pasarnya sangat besar. Omset lelang di balai lelang besar mungkin bisa mencapai puluhan hingga puluhan miliar. Jika ada barang yang superhits, omsetnya bisa lebih tinggi lagi. Terkadang, satu lukisan saja bisa mendatangkan omset ratusan juta dolar ke balai lelang. Lelangnya juga sangat menguntungkan, dan metode keuntungannya umumnya dibagi menjadi operasi mandiri atau komisi. Operasi mandiri tidak lebih dari membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, dengan fokus pada model pasar barang antik tradisional yang hilang. Komisi adalah saluran pendapatan utama untuk lelang. Secara umum, perusahaan lelang akan membebankan komisi mulai dari 5% hingga 15% untuk barang lelangnya. Semakin terkenal perusahaan lelang tersebut, semakin tinggi pula tingkat komisinya. Dalam keadaan normal, jika sebuah lukisan terkenal terjual seharga 100 juta dolar AS, pihak lelang bisa mendapat 15 juta dolar AS hanya dari komisi. Dikonversi menjadi RMB, nilainya hampir 100 juta yuan. Oleh karena itu, semakin besar rumah lelang, kemampuannya menghasilkan uang akan meningkat secara eksponensial. Lelang bisa terjual puluhan miliar, dan komisinya saja bisa menghasilkan pendapatan tunai lebih dari 1 miliar. Jika lelang seperti itu dilakukan 2 kali dalam setahun, keuntungan bersih bisa didapat miliaran. Terlebih lagi, ketika lelang menjadi lebih besar dan kuat, keuntungan yang dihasilkan tidak hanya berupa komisi, tetapi juga peningkatan keseluruhan rantai industri. Secara umum, sebuah rumah lelang besar akan memiliki banyak toko barang koleksi. Karena rumah lelang tersebut cukup terkenal, toko-toko tersebut memiliki lalu lintas pelanggan yang sangat besar. Toko barang koleksi semacam ini tidak hanya menjual barang koleksi biasa, tetapi juga menyediakan layanan penilaian berbayar dan pengiriman dalam toko berbayar kepada penjual dan kolektor perorangan. Banyak barang koleksi yang tidak memenuhi syarat untuk dilelang tetapi memiliki nilai tertentu kebanyakan dijual secara pribadi di toko tersebut. Karena toko buka sepanjang tahun, akumulasi omset dalam setahun juga sangat besar, dan keuntungan komisi tidak kalah dengan keuntungan lelang. Namun, kemampuan kuat untuk menarik uang semacam ini terbatas pada beberapa perusahaan besar teratas di industri ini. Sedangkan Jikingtang dari Song Wanting, laba bersih sepanjang tahun bahkan tidak 1 atau 2 miliar. Alasan mengapa Jikingtang tidak bisa melakukannya bukan karena Song Wanting tidak bekerja cukup keras, tetapi karena Jikingtang tidak bisa mendapatkan hal-hal yang benar-benar bagus. Jika barang bagus tidak mencukupi, tidak akan ada modal yang bisa dibandingkan dengan balai lelang papan atas tersebut.
Ketika rumah lelang ternama melelang lukisan karya Van Gogh, Picasso, Paul Gauguin, atau Qi Baishi, Zhang Daqian dan master terkemuka dunia lainnya, Ji Qingtang bahkan tidak dapat menawarkan satu lukisan pun dengan harga transaksi lebih dari 10 juta. Pasalnya, barang tersebut kurang terkenal, dan tidak mungkin para kolektor besar tersebut menjual barang kepada Ji Qingtang atas nama mereka. Song Wanting, yang sedang berjuang mencari peluang bagus, tiba-tiba ditolong oleh Ye Chen dengan pil peremajaan. Hal ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Ye Chen, dan di saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Ini karena dia sangat menyadari nilai dari pil peremajaan. Mungkin tidak ada koleksi lain di dunia yang dapat menandingi obat ajaib terbaik dari pil peremajaan. Oleh karena itu, dia hampir bisa memprediksi bahwa lelang pil peremajaan pasti akan mencetak rekor sejarah. Ini tentu saja merupakan kesempatan bagus bagi Ji Qingtang untuk membuat namanya terkenal. Ibarat bintang lapis ketiga akhirnya mendapat kesempatan tampil di panggung yang sama dengan bintang top dunia. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk naik ke surga. Oleh karena itu, dia dengan bersemangat berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat lelang ini menjadi yang terbaik." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sedikit emosi, "Meskipun Ji Qingtang adalah milik keluarga Song Anda, itu memiliki arti yang luar biasa bagi saya. Jadi Anda harus membuat reputasi Ji Qingtang lebih besar dan kuat, dan hubungan saya dengannya tidak akan sia-sia. Takdir, kembali ke Aula Ji Qing. Jika ayahnya menantu Xiao Changkun tidak secara tidak sengaja menjatuhkan vas antik itu, Ye Chen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan 9 kitab suci misterius. Tanpa 9 kitab suci surgawi yang misterius, Jinling saat ini hanya akan memiliki Tuan Muda Ye, tetapi tidak ada Tuan Ye. Oleh karena itu, Ye Chen merasa Ji Qingtang sangat berarti baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa Song Wanting di sebelahnya akan salah paham ketika dia mendengar ini. Mendengar desahan Ye Chen, hati Song Wanting langsung terasa beriak, dan sorot matanya saat menatap Ye Chen seperti genangan mata air, penuh kasih sayang. Faktanya, bagi Song Wanting yang selalu sangat mencintai Ye Chen, dia sudah lama menganggap Ji Qingtang sebagai salah satu tempat terpenting dalam hidupnya. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen juga merasa Ji Qingtang sangat penting. Ini membuatnya secara keliru percaya bahwa perasaan Ye Chen semua disebabkan olehnya. Di saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa bahwa cintanya yang mendalam pada Ye Chen selama ini bukanlah angan-angan. Setidaknya Ye Chen punya tempat untuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Sambil tergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan lembut dan malu-malu. "Tuan Ye, terima kasih telah memperlakukan Aula Ji Qing sebagai hal yang sangat penting. Faktanya, Aula Ji Qing juga sangat penting bagi saya." Berbicara tentang ini, dia menatap Ye Chen dengan penuh kasih sayang dengan matanya dan berkata dengan lembut, "Tuan Ye, ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, meskipun saya tampaknya adalah wanita tertua dari keluarga Song, pada kenyataannya, saya hanya bertanggung jawab atas Ji Qingtang di keluarga Song. Bisnis. Saat itu, aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi kepala keluarga Song. Sampai hari itu, aku bertemu denganmu di Ji Qingtang, justru. Karena bertemu denganmu, Only Wanting dapat hidup sampai hari ini dan memiliki semua yang dia miliki hari ini. Pada saat ini, Wanting Song meneteskan air mata. Bagi grup lagu yang memiliki nilai pasar ratusan miliar, Ji Qingtang hanyalah sisa-sisa yang tidak mencolok. Song Wanting telah lama kehilangan orang tuanya, dan sulit baginya untuk bertahan hidup sendirian di keluarga Song. Terlebih lagi, di bawah tekanan rahasia dari Song Tianming dan Song Honor serta putranya, sulit baginya untuk mendapatkan apijakan. Oleh karena itu, ketika keluarga Song menyerahkan bisnis Ji Qingtang kepadanya, itu sama dengan menggunakan sejumlah kecil uang untuk menyingkirkannya.
Song Wanting tidak mempedulikan hal ini pada saat itu. Dia juga tahu bahwa dia hanyalah anggota kelas perempuan dan tidak memiliki orang tua yang dapat diandalkan. Dia sangat puas bahwa keluarga Song dapat mengalokasikan Ji Qingtang kepadanya. Namun, apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa hidupnya akan membawa titik balik terbesar dalam diri Ji Qingtang. Titik baliknya adalah Ye Chen. Tanpa Ye Chen, dia mungkin mati dalam perangkap naga, atau di tangan paman dan sepupunya. Bagaimana dia bisa selamat dari semua bencana dan menjadi kepala keluarga Song hari ini? Ye Chen tidak menyangka ketika dia menyebut Ji Qingtang, Song Wanting akan tersedak air mata. Melihat situasi ini, dia mengira Song Wanting sedang meratapi suka dan duka serta kesengsaraan di masa lalu, jadi dia buru-buru menghiburnya. Hal buruk sudah berakhir. Sekarang kamu adalah kepala keluarga Song, kamu harus lebih kuat dan nantikan. Song Wanting mengangguk dengan cepat, menyeka air matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, Tuan Ye, aku membuatmu tertawa." Ye Chen tersenyum penuh arti, "Aku tidak peduli, tapi Lao Chen akan segera datang. Aku tidak tahu apa yang akan kupikirkan jika aku melihatmu seperti ini." Saat dia berbicara, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan heran, "Ngomong-ngomong, mengapa orang ini memarkir mobilnya begitu lama?" Pada saat ini, Song Group di bawah Chen Zekai menghisap rokoknya dan melihat rokoknya sudah habis terbakar. Lalu dia mengangkat tangannya, melihat arlojinya, dan bergumam dengan suara rendah, "Sudah hampir 10 menit, kan, memikirkan ini?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tuan muda dan Nona Song pasti memiliki banyak hal pribadi untuk dikatakan yang mereka tidak ingin saya dengar. Sebaiknya beri mereka berdua lebih banyak waktu untuk menyendiri. Setelah mengatakan itu, dia segera membuang kata-kata di tangannya. Setelah membakar puntung rokok, dia mengeluarkan satu lagi dari sakunya dan menyalakannya lagi. Setelah menghabiskan rokoknya, Chen Zekai perlahan berjalan ke atas dan sampai ke pintu kantor Song Wanting. Dia dengan hati-hati mendengarkan pintu selama beberapa detik, dan setelah tidak menemukan gerakan aneh, dia dengan berani mengetuk pintu. Pada saat ini, Wanting Song sudah berangsur pulih dari emosinya sekarang. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia dengan cepat berkata dengan keras, "Silakan masuk." Kemudian, Chen Zekai membuka pintu dan masuk dan berkata dengan sopan, "Tuan, Nona Song." Ye Chen terkejut. Dia bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah memarkir mobil Anda kembali ke Istana Buckingham? Mengapa Anda butuh waktu lama untuk datang?" Chen Zekai buru-buru tertawa 2 kali dan menjelaskan, "Tidak, saya baru saja menjawab panggilan telepon ketika saya ingin datang, jadi saya tertunda, untuk sementara." Dengan mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Tuan, bagaimana obrolan Anda dengan Nona Song?" Ye Chen berkata, "Kami baru saja berbicara tentang pelelangan. Anda dan Wanting akan memimpin nanti." "Tidak masalah." Chen Zekai setuju tanpa ragu-ragu dan berkata kepada Song Wanting, "Nona Song, saya tidak tahu banyak tentang lelang barang antik secara spesifik, jadi saya mungkin mengandalkan Anda untuk ini. Jika saatnya tiba, saya akan bertanggung jawab atas publisitas awal, pengembangan dan peluncuran perangkat lunak, serta keseluruhan dukungan lelang di tempat. Proses spesifik dan pelaksanaan lelang masih terserah Anda." Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Chen, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Itu selalu milikmu. Saya benar-benar merasa sedikit malu dan tidak layak." Setelah itu, dia menambahkan, "Adapun proses spesifik dan pelaksanaan lelang, pasti akan baik-baik saja bagiku untuk mengoperasikannya, tapi yang paling aku khawatirkan sekarang adalah pemilihan item lelang." Ye Chen bertanya, "Apakah ada masalah khusus dalam pemilihan item lelang?" Song Wanting berkata dengan agak malu ekspresi, "Sejujurnya, meskipun Ji Qingtang terkenal di pasar barang antik Jinling, melihat pasar barang koleksi nasional, kami hanya kelas 2 dan 3. Jadi sumber daya pelanggan dan sumber daya lelang kami tidak terlalu bagus, dan sumber daya pengumpulan yang dapat kami temukan relatif rata-rata.
ketika tiba waktunya untuk menyiapkan panggung pil peremajaan, saya khawatir beberapa dari mereka tidak akan dapat mencapai panggung, kata pada titik ini. Dia melanjutkan, harta karun Ji King Tang saat ini adalah lukisan asli karya Tuan Kibaisi. Namun, lukisan itu tidak bisa dikatakan sebagai mahakarya Tuan Kibaisi. Jadi nilai pasarnya hanya 8.000 yuan, sekitar 10.000. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, menurutku apa itu? Ternyata aku khawatir tentang ini. Song Wanting berkata dengan serius, apakah lelang itu berkualitas tinggi, terutama bergantung pada kualitasnya? Berapa nilai koleksi yang dikeluarkan? Meskipun pil peremajaan pasti bisa dihargai setinggi langit, jika barang lelang lainnya relatif rata-rata, saya khawatir itu akan menurunkan kualitas pil peremajaan dan mendiskreditkan Tuan Ye Chen. Tersenyum berkata, ini adalah solusi yang sangat mudah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti dan berkata dengan percaya diri, saat Anda mempromosikan lelang, tambahkan informasi koleksi. Setiap orang yang mendaftar untuk lelang dipersilakan untuk mengambil bagian paling berharga dari koleksi mereka, dan bergabung dengan item lelang. Song Wanting berkata dengan ragu-ragu, Tuan Ye, mereka yang mampu membeli pil peremajaan mungkin adalah orang terkaya di dunia. Mereka membeli koleksi, seperti Pixiu, hanya bisa masuk dan keluar. Saya belum pernah mendengar mereka mengeluarkan koleksinya ke berpartisipasi dalam lelang, kecuali itu adalah lelang amal. Berbicara tentang hal ini, Song Wanting menambahkan, tetapi mereka berpartisipasi dalam lelang amal. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengambil koleksi yang paling mahal. Jadi kami biasanya mengeluarkan koleksi tersebut, bernilai ratusan ribu hingga jutaan dolar, dan uang hasil lelang langsung disumbangkan ke dana amal. Chen Zekai juga setuju. Dia berkata, Tuan muda, orang-orang kaya yang membeli barang koleksi itu seperti wanita tua yang pergi ke sayur pasar untuk membeli kubis. Sekalipun rumah mereka penuh, mereka tidak akan membeli makanan untuk dibawa pulang. Paling-paling, mereka akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membangun museum, dan kemudian memasukkan semua produk mereka ke museum dan memamerkannya kepada publik. Memang jarang terdengar mereka bersedia menjual koleksinya. Terlebih lagi, Anda harus meminta mereka untuk mengambil bagian paling berharga dari koleksi mereka. Saya takut pada mereka. Tidak akan ada tanggapan sama sekali. Ye Chen tersenyum dan berkata, masalah ini tidak sulit. Saat promosi dimulai, Anda akan mengeluarkannya dan mengatakan bahwa penyelenggara akan memilih 20 item terpopuler dari koleksi terdaftar. Koleksi perwakilan akan dilelang. Pada saat itu, semua orang yang berpartisipasi dalam lelang akan memberikan suara secara diam-diam pada 20 koleksi ini. Di akhir lelang, penyelenggara akan menghitung suara secara terbuka di lokasi. Koleksi dengan suara terbanyak akan menjadi pemenangnya. Pemilik akan mendapat tambahan 1/4 dari pil peremajaan. Pada titik ini, Ye Chen berkata dengan sedikit jijik di matanya, sebagian besar orang kaya mungkin tidak terlalu memahami seni dan koleksi, mereka hanya suka menggunakan. Mereka mengumpulkan harga setinggi langit untuk menunjukkan milik mereka kepribadian dan kekayaan, atau mereka menggunakan koleksi untuk mencari apresiasi aset. Begitu mereka tergoda oleh keuntungan yang lebih tinggi, mereka tidak akan peduli dengan kepemilikan eksternal seperti barang koleksi, dan pasti akan memberikan tekanan paling besar pada diri mereka sendiri. Kotaknya. Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, bahkan 1/4 pil peremajaan sangatlah berharga. Bukankah sia-sia menggunakannya dalam masalah ini? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda ingin membuat acara besar, Anda masih harus mengeluarkan biaya sebesar ini. Bayangkan saja jika 20 koleksi yang kami pilih hari itu semuanya adalah karya seni terkemuka yang bernilai lebih dari 100 juta dolar AS, ditambah sorotan terakhir dari lelang ini adalah pil peremajaan. Lelang ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah lelang ini keluar,
Saya khawatir tidak ada seorang pun dari balai lelang terkemuka yang berani melakukannya lagi untuk waktu yang lama. Waktu yang akan datang. Lelang macam apa yang Anda selenggarakan? Ye Chen, Song Wanting, dan Chen Zekai telah mengatur detail pelelangan, dan dia merasa lebih nyaman tentang masalah ini. Selanjutnya, kita harus menunggu pil peremajaan membuat keributan di masyarakat kelas atas di Eropa dan Amerika, dan kemudian menyebarkan berita pelelangannya. Saat ini, kereta kerajaan yang ditumpangi Helena baru saja tiba di Katedral Kota Osu, ibu kota Eropa Utara. Katedral berusia berabad-abad ini adalah gereja terbesar dan termegah di Eropa Utara. Gaya arsitektur abad pertengahannya tidak hanya memiliki temperamen Renaissance yang kuat, tetapi juga dengan cerdik memadukan gaya barok. Ini adalah simbol Osu, ibu kota Eropa Utara, seksual arsitektur. Sejak pembangunannya, gereja ini telah menjadi saksi penobatan banyak raja dan ratu Nordik. Kini, ia akan menyambut ratu termuda dalam sejarah Nordik, Helena Iliad. Di bawah tatapan banyak orang, Helena perlahan keluar dari gerbong, ditemani oleh banyak pelayan, dan berjalan ke jalan beraspal biru di luar pintu katedral kota Osu. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan bunga yang masih tertutup embun. Tentara pengawal kerajaan memegang senapan di tangan mereka dan berdiri dengan hikmat di kedua sisi jalan, memperhatikan Helena masuk perlahan. Menurut prosedur keluarga kerajaan, Helena harus menghabiskan setidaknya 5 menit berjalan perlahan di sepanjang jalan berbatu biru. Di saat yang sama, dia juga harus berbalik dan berhenti sejenak di pintu masuk gereja untuk melambai kepada semua orang. Saat ini, Katedral Kota Osu sudah dipenuhi oleh keluarga kerajaan, bangsawan dan selebriti dari seluruh Eropa. Eropa bukanlah wilayah yang luas, dan banyak negara yang masih mempertahankan keluarga kerajaannya sebenarnya sudah saling kawin ratusan tahun yang lalu. Pada dasarnya mereka saling terkait satu sama lain. Bahkan ada yang belum merilis server kelima. Duduk di baris pertama gereja hampir semuanya adalah kerabat langsung keluarga kerajaan Eropa. Yang paling terkenal di antara mereka adalah putra mahkota Philip dari Inggris dan putrinya. Putra mahkota Philip kini berusia lebih dari 70 tahun dan merupakan putra mahkota tertua di Eropa. Karena putra mahkota hanya menyandang gelar duke, maka statusnya lebih rendah dibandingkan ratu. Meski usia Helena lebih muda 40 tahun darinya, ia tetap harus mewakili keluarga kerajaan Inggris untuk mengunjungi Helena, ratu baru. Meskipun Helena belum masuk, pada saat ini, dari pintu samping depan gereja, seorang wanita tua berpakaian bagus, ditemani oleh beberapa pelayan, masuk. Begitu semua orang melihat wanita tua itu, mereka segera berseru. Pasalnya wanita tua ini tak lain adalah Ratu Eropa Utara saat ini. Itu adalah Nenek Helena. Kemunculannya yang tiba-tiba di sini mengejutkan semua tamu di gereja. Karena mereka baru saja menerima surat rahasia dari keluarga kerajaan Nordik beberapa hari yang lalu. Surat rahasia tersebut memberitahu mereka bahwa Ratu telah benar-benar kehilangan kesadaran dan berada di ambang kematian. Bahkan dikatakan bahwa Ratu telah meninggal tepat pada saat itu. Bulan lalu, hal-hal di dalamnya. Pesan rahasia semacam ini adalah praktik umum di kalangan keluarga kerajaan di seluruh Eropa pada zaman modern. Keluarga kerajaan Eropa 100 atau 200 tahun lalu sebenarnya penuh intrik. Dulu, pertikaian antara beberapa negara besar Eropa atau sekumpulan negara kecil tidak lagi terjadi setiap hari. 2, atau 1 atau 2 kali. Sekalipun semua orang berhubungan dengan mereka dari atas ke bawah, mereka sangat cemas sehingga tidak ada yang peduli dengan ikatan darah ini. Namun, sejak keluarga kerajaan dari berbagai negara di zaman modern telah menyerahkan kekuasaan nyata dan menerapkan sistem monarki konstitusional, keluarga kerajaan Eropa ini telah kehilangan negara dan negaranya, dan menjadi sangat bersatu, dengan sikap bersatu demi kehangatan. Saat raja atau ratu kerajaan manapun berada dalam kondisi kesehatan yang buruk atau bahkan di ambang kematian,
keluarga kerajaan akan mengirimkan pesan rahasia ke keluarga kerajaan lainnya untuk memberitahu mereka sebelumnya dan bersiap menghadiri pemakaman dan berkabung. Dan yang biasa datang untuk memberikan penghormatan adalah para putra mahkota atau pangeran bergengsi dari berbagai negara. Jika tidak, jika ada yang pergi ke luar negeri selama periode ini, mereka mungkin melewatkan pemakamannya. Oleh karena itu, orang-orang ini selalu berpikir bahwa Ratu Tua Eropa Utara mungkin akan segera meninggal. Pergantian pewaris tahta mungkin merupakan cerminan sebelum kematiannya. Namun siapa sangka lelaki tua ini akan benar-benar masuk ke dalam gereja pada saat itu, dirinya saat ini. Meski keadaan berjalan ratu tidak bisa dikatakan secepat terbang, namun bagi seorang wanita tua yang sudah berusia di atas 70 tahun, bisa dibilang sangat mantap. Terlebih lagi, kulit ratu cerah dan ekspresinya santai, dan dia tidak terlihat seperti orang yang sakit parah dan hampir sekarat. Saat ratu berjalan ke arah orang-orang di baris pertama, Duke Philip adalah orang pertama yang sadar. Dia berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan memberi hormat dengan hormat. Yang mulia, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda. Kulitmu lebih baik daripada terakhir kali aku melihatmu. Waktunya tidak buruk sama sekali. Ratu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Philip, bagaimana kesehatan ibumu?" Philip buru-buru berkata, dia sedikit tidak sehat beberapa waktu yang lalu dan masih dalam masa pemulihan. Bagaimanapun, dia sudah tua, jadi pemulihannya lebih lambat. Ya, Ratu menghela nafas, dia hampir berusia 100 tahun, yang sungguh luar biasa. Pada kali ini, yang lain melihat ke arah Ratu, masih belum pulih dari keterkejutannya. Tuhan datang, karena mereka menemukan bahwa Ratu tidak terlihat sakit sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia berjalan, berbicara atau berperilaku. Ini sungguh aneh. Bahkan jika dia sembuh dari penyakit serius, dia tidak bisa sembuh total sekaligus, bukan? Beberapa orang lanjut usia mulai bertanya-tanya dalam hati. Bertanya-tanya metode apa yang digunakan Ratu untuk pulih begitu cepat. Mungkinkah ada perkembangan besar dalam teknologi medis Nordik? Namun, keluarga kerajaan lama, bangsawan tua, dan orang kaya tua di Eropa semuanya menyaksikan perkembangan pengobatan di Eropa. Bahkan banyak orang yang duduk di sini telah berinvestasi di banyak perusahaan farmasi dan perusahaan penelitian ilmiah terkait. Jika ada masalah, semua orang akan melakukannya. Anda harus tahu segalanya. Lagi pula, orang-orang ini sudah sangat tua, dan masing-masing dari mereka sangat kaya dan berkuasa. Jadi semakin mereka mencapai saat ini, semakin mereka menghargai hidup mereka. Ketika mereka keluar menemui teman di berbagai kesempatan, mereka tidak lagi memperhatikan apa yang dikenakan orang lain, tetapi lebih memperhatikan penampilan orang lain secara keseluruhan untuk menyimpulkan kondisi kesehatan orang tersebut. Jika orang lain terlihat baik-baik saja, pastikan untuk memecahkan masalah dan minta dia mencari tahu bagaimana pola kesehatannya. Pada saat ini, saya mendengar Ratu Tua berkata kepada Duke Philip dengan sangat serius, "Philip, saya merekomendasikan kepada Anda dan Yang Mulia Ratu obat oriental yang sangat ajaib. Nama obat ini adalah pil peremajaan." Begitu kata-kata ini keluar-keluar, bukan hanya Duke Philip yang tertegun, dan bahkan orang-orang diam di sebelahnya pun terlalu terkejut untuk berbicara. Seseorang diam-diam bergumam, "Pil peremajaan? Apa itu? Obat ajaib oriental? Mungkinkah Ratu Eropa Utara disembuhkan dengan obat ajaib ini?" Yang lain memikirkan pertanyaan yang sama. Saat ini, saya mendengar Ratu berkata, "Saya sudah sakit parah dan meninggal. Para ahli terkemuka di Eropa Utara mengumumkan bahwa saya tidak akan hidup selama sebulan, dan tidak mungkin bagi saya untuk bangun dalam sebulan terakhir. Tapi cucu perempuanku yang baik Helena, dari Tiongkok jauh membawakanku seperempat pil peremajaan." Setelah mengatakan ini, Ratu menekankan nada suaranya sambil menghela nafas, dan mengulangi, "Ini hanya seperempat pil. Kurang dari 1 pil, seukuran kacang buncis ini benar-benar menghidupkan saya kembali.
Dokter memeriksa tubuh saya dan mengatakan bahwa saya dapat hidup setidaknya 5 tahun lagi. Ini hanyalah hal paling ajaib yang pernah terjadi pada saya dalam hidup saya. Jika bukan karena obat ajaib ini datang dari jauh di Tiongkok, aku bahkan mengira ini adalah anugerah Tuhan bagiku. Ratu mengatakan ini dengan suara rendah, tetapi kata-kata ini tiba-tiba terdengar seperti guntur, menyebabkan keributan di gereja. Negara-negara Barat yang percaya pada pengobatan modern tentu saja memiliki keraguan dan penolakan terhadap hampir semua pengobatan Timur. Dan para pejabat tinggi dan bangsawan Barat ini telah menikmati semua manfaat pengobatan Barat modern. Dokter-dokter mereka hampir semuanya adalah tokoh terkemuka di bidang pengobatan Barat. Obat-obatan terbaru, terbaik, dan termahal di dunia Barat pada dasarnya diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Justru karena mereka telah menikmati begitu banyak manfaat, pemahaman dasar mereka tentang pengobatan Barat juga sangat dalam dan jelas. Tiba-tiba, saya mendengar Ratu sendiri mengatakan bahwa obat ajaib Oriental, yang hanya membutuhkan seperempat pil, dapat menghidupkannya kembali. Dokter bahkan mengatakan bahwa dia dapat hidup setidaknya 5 tahun lagi. Pikiran pertama semua orang adalah ini terlalu konyol untuk menjadi kenyataan. Namun, melihat Ratu berdiri di depan mereka dalam keadaan sehat, semua orang meragukan diri mereka sendiri. Mungkinkah obat ajaib Oriental ini benar-benar ajaib? Lagi pula, ketika Ratu Eropa Utara sakit parah, mereka semua mengetahui kondisi spesifik Ratu melalui saluran mereka sendiri, dan mereka semua tahu bahwa kondisi Queen tidak diketahui dalam pengobatan Barat. Oleh karena itu, tidak ada harapan dan tidak mungkin untuk mengatasi rintangan ini. Tapi sekarang Ratu berdiri di sini dalam keadaan sehat. Ini adalah bukti terbaik bahwa dia tidak berbohong. Duke Philip bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang mulia Ratu, saya ingin tahu pil peremajaan yang baru saja Anda sebutkan. Penyakit apa yang digunakan untuk mengobatinya?" Sang Ratu berkata dengan sungguh-sungguh, "Philip, pil peremajaan adalah obat ajaib. Karena itu obat ajaib, tentu saja bisa menyembuhkan penyakit apapun. Seperti yang dikatakan Alkitab, air suci bisa membasuh segala kejahatan." Duke Philip berkata dengan canggung, Tapi logika ini tidak ilmiah. Kita semua ketahuilah bahwa dalam pengobatan modern, sebagian besar obat dikhususkan untuk mengobati penyakit tertentu. Tentu saja, ada beberapa obat yang dapat mengobati berbagai penyakit, seperti aspirin, yang disebut obat mujarab, tetapi bahkan aspirin, tidak mungkin baginya untuk dapat menyembuhkan segala penyakit. Kata-kata Duke Philip membangkitkan persetujuan orang lain. Karena menurut ilmu yang melekat pada mereka, tidak mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Pada umumnya yang bisa mengatakan hal seperti itu adalah penyihir atau pembohong. Menghadapi pertanyaan Duke Philip, Ratu tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Philip, aku tahu kamu percaya pada sains dan pengobatan modern. Bukankah aku sama denganmu?" Setelah itu, Ratu menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Apakah? Tahukah kamu betapa sakitnya aku selama penyakit seriusku? Semua orang mengira aku kehilangan kesadaran dan benar-benar koma. Bahkan tim medis terbaik kita di keluarga kerajaan pun memberikan hasil yang sama setelah melakukan pengujian dengan instrumen terbaik. Tapi tahukah kamu, sebenarnya, aku sama sekali tidak pingsan." Semua orang kaget saat mendengar ini. Duke Philip tertegun. Dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan ngeri, Kamu tidak koma, tapi kabar yang kami terima adalah kamu mengalami koma parah selama beberapa hari. Jadi, maaf, Yang Mulia, saya tidak memahami Anda. Itu berarti." Sang Ratu berkata dengan serius, "Begini, dunia luar mengira saya koma karena tubuh saya tidak bereaksi. Tetapi kenyataannya, tubuhku benar-benar di luar kendali kesadaranku, dan kesadaranku masih ada. Otakku berfungsi normal, aku bisa berpikir, mengingat, dan mendengar suara-suara di sekitarku. Tapi sepertinya aku disegel oleh setan, aku tidak bisa mengendalikan bagian tubuhku manapun. Aku bahkan tidak bisa membuka mataku. Buka."
Setelah mengatakan ini, Ratu berkata dengan wajah ketakutan, perasaan itu lebih tidak berdaya dan menyakitkan daripada berada di neraka. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka juga berpikir bahwa di kemudian hari mereka mungkin akan sakit parah, atau bahkan meninggal. Namun mereka tidak pernah mengira bahwa orang akan mengalami kesepian dan kesakitan seperti itu sebelum kematian. Bukankah itu akan menjadikannya orang yang paling kesepian di dunia? Pada saat ini, Ratu berkata dengan penuh emosi, pengobatan barat yang Anda percayai selama bertahun-tahun juga merupakan pengobatan barat yang saya percayai selama bertahun-tahun. Pada saat paling kritis dalam hidup saya, Anda tidak bisa menilai keadaan saya saat itu, jadi Anda masih menganggap pengobatan barat adalah yang terbaik dan tercanggih. Ekspresi semua orang sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Philip juga ketakutan dan bergumam ngeri. Jadi, orang-orang vegetatif yang kita anggap mati otak kemungkinan besar berada dalam kondisi ini. Kemungkinan besar kesadaran mereka masih hidup sepanjang waktu, dan kemudian mereka hidup sendirian. Saya telah hidup di dalam tubuh saya selama beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Iya. Sang Ratu mengangguk dan berkata, saya tidak pernah memikirkan level ini sebelumnya. Tetapi setelah saya memiliki pengalaman pribadi, saya pandangannya berbeda dari pandanganmu, sama saja. Setelah mengatakan itu, Ratu menambahkan, tetapi dalam situasi putus asa itulah aku mendengar kebenaran tentang cucu perempuanku yang lain, Olivia, yang telah bergabung dengan orang lain untuk membunuhku. Baru kemudian tahukah aku sama sekali tidak sakit parah, tapi diracuni, dan aku diracuni oleh racun yang tidak ada obatnya dan tidak ada yang tahu. Jika cucuku yang baik Helena tidak menyelamatkanku dengan obat ajaib yang dia bawa kembali dari Tiongkok setelah semua kesulitan, aku mungkin masih terkurung di dalam tubuhku sendiri, menunggu kematian akhirnya datang. Setelah mendengar ini, banyak orang menjadi yakin dengan perkataan Ratu. Pasalnya, 3 hari lalu, pihak keluarga kerajaan memberikan pengumuman kepada publik. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa Olivia Iliad dan keluarga tunangannya William Rothschild telah divonis bersalah oleh keluarga kerajaan karena berkonspirasi membunuh Ratu. Di saat yang sama, keluarga kerajaan juga mengumumkan bahwa Olivia Iliad akan resmi dicopot dari tahta dan warisan akan diberikan kepada Helena Iliad. Pada awalnya, semua orang tidak begitu mengerti mengapa penyakit serius Ratu terkait dengan pembunuhan Olivia, atau mengapa tahta tiba-tiba diberikan kepada Helena, yang telah lama kehilangan warisannya. Sekarang, mereka akhirnya menyatukan semuanya. Penyakit serius Sang Ratu sebenarnya disebabkan oleh Olivia, dan alasan mengapa Helena bisa mendapatkan kembali warisannya adalah karena kontribusinya dalam penyelamatan. Pada saat ini, Ratu melanjutkan, adapun mengapa saya sangat percaya pada obat ajaib oriental ini, itu karena saat saya meminum obat tersebut, kesadaran saya segera mendapatkan kembali kendali atas tubuh saya, dan efek samping racun yang disebabkan oleh jangka panjang, keracunan, ia dapat tersapu dalam sekejap. Bagi saya, pada saat itu, rasanya seperti pergi dari neraka ke surga. Pada titik ini, Ratu memandang Philip dengan ekspresi kusam dan bertanya lagi kepadanya, Philip, dengarkan apa yang ingin saya katakan. Apakah Anda masih sangat percaya pada pengobatan barat? Philip berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, saya tidak tahu. Meskipun saya tidak punya niat meragukanmu, menurutku semua ini agak aneh. Aku masih belum bisa menerimanya untuk saat ini. Sang Ratu tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Keajaiban seperti ini seperti keajaiban hanya bisa dipercaya oleh mereka yang pernah mengalaminya. Setelah mengatakan ini, Ratu tersenyum penuh arti. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia berkata dengan gembira, mungkin ini juga berarti bahwa aku lebih disayangi oleh Tuhan daripada kamu. Yesus pernah berkata bahwa hanya mereka yang beriman yang bisa menyaksikan keajaiban. Pada saat ini, seorang anggota kerajaan laki-laki tua berkata, dengan penuh semangat, ditanya, Yang Mulia Ratu,
Jika seperti yang baru saja Anda katakan, ada pengobatan oriental yang begitu ajaib di dunia, maka saya berani bertanya padamu, bisakah kamu memberiku seperempatnya, atau menjualnya kepadaku? Tidak masalah, istriku tercinta sedang sakit parah, dan dokter bilang dia hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf karena Malvern dan Helena hanya membawa kembali seperempat pil peremajaan. Meskipun saya sangat ingin, saya akan membantu Anda, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Kata-kata Ratu tidak hanya membuat anggota keluarga kerajaan bernama Marvin merasa sangat menyesal, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan Ratu juga menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata penuh semangat Ratu barusan telah meyakinkan sepenuhnya keluarga kerajaan dan bangsawan tentang pil peremajaan. Setelah mereka percaya bahwa pil peremajaan itu nyata, pemikiran terbesar mereka adalah mencari cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati ini hanyalah keberadaan paling berharga bagi orang kaya dan berkuasa seperti mereka. Namun, perkataan Ratu benar-benar menghancurkan pikiran mereka. Namun ketika mereka mengira bahwa pil peremajaan dapat mempengaruhi hidup dan mati, seseorang langsung bertanya dengan enggan, Yang Mulia Ratu, bagaimana Putri Helena menemukan pil peremajaan ini? Bisakah Anda mengganggunya dan memberitahu saya saluran dan metodenya? Temukan solusinya sendiri. Iya, ketika yang lain mendengar ini, mereka segera sadar dan berkata dengan cepat, Yang Mulia Ratu, saya juga ingin tahu di mana Putri Helena membeli obat ini. Jika memungkinkan, saya juga ingin membeli beberapa untuk cadangan. Pria yang berbicara adalah seorang bangsawan besar dari Inggris. Keluarganya tidak hanya memiliki gelar dan warisan turun-temurun, tetapi dia juga sangat sukses dalam mengubah bisnisnya selama bertahun-tahun, dan kekayaan bersihnya setidaknya lebih dari 10 miliar euro. Orang ini merasa dalam hatinya bahwa keluarga kerajaan Nordik tidak memiliki banyak aset, apalagi Helena saja. Jika Helena mampu membeli pil peremajaan semacam ini, maka dia juga harus bisa membeli lebih banyak. Ketika Ratu mendengar pertanyaan orang-orang ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, semuanya, menurutmu masalah ini terlalu sederhana. Jika obat ini dapat dibeli di suatu tempat dan harganya ditandai dengan jelas, maka saya akan kehilangan semua uang saya, dan beli lebih banyak, kembalilah. Pada titik ini, ekspresi Ratu menjadi serius, dan dia menghela nafas. Kuncinya adalah tidak ada tempat untuk membeli obat ajaib ini. Helena bisa mendapatkannya seluruhnya karena takdir, jadi jika kamu ingin menemukannya, obat ini hanya bisa mengandalkan takdir. Takdir, ketika semua orang mendengar kata ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Orang-orang yang bisa muncul di sini adalah yang terbaik di antara umat manusia. Meski setiap hari mereka berbicara tentang Tuhan, mereka sebenarnya adalah materialis yang paling gigih di dunia. Anda tahu, nenek moyang kelompok orang ini memegang Alkitab di tangan mereka dan mengemudikan kapal untuk membakar, membunuh dan menjarah bajak laut Viking di sepanjang pantai Eropa. Atau mereka memegang Alkitab di tangan mereka dan menggunakan irisan bebek dan meriam untuk meledakkannya, gerbang negara lain, penjajah. Bahkan ada penjajah yang pergi ke benua Afrika dengan membawa Alkitab dan langsung menangkap orang yang masih hidup dan menjadikan mereka sebagai budak. Oleh karena itu, orang-orang ini sama sekali tidak percaya pada takdir. Jadi, seseorang berkata, Putri Helena akan segera datang. Bolehkah saya menanyakan rincian pil peremajaan sebelum dia dinobatkan? Ya, yang lain langsung terinspirasi. Dan mereka semua tidak sabar untuk menunggu. Helena muncul. Pada saat ini, Helena akhirnya melangkah ke dalam katedral kota Osu. Sesuai tata cara upacara penobatan, Helena perlu duduk di atas panggung di depan gereja, dan kemudian Uskup Agung memimpin upacara penobatan berikutnya. Oleh karena itu, dengan didampingi beberapa pengiring, ia berjalan selangkah demi selangkah melintasi karpet merah yang bersih dan lurus.
Dan orang-orang yang melewatinya berdiri satu demi satu, memperhatikannya dan bahkan bertepuk tangan. Namun, tepat ketika Helena sampai di barisan depan, orang-orang di sekitarnya menjulurkan kepala mereka dan bertanya, "Putri Helena, dari mana pil peremajaan itu berasal?" "Iya, Putri Helena, bisakah Anda memberitahu kami kabar?" Helena terkejut ketika dia tiba-tiba melihat neneknya tersenyum padanya di tengah kerumunan. Dia segera mengerti alasannya, jadi dia memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada media di sekitar untuk mengambil gambar dan berkata, "Semuanya, saya mendapat pil peremajaan dari Tiongkok. Ini ajaib obat jarang tersedia. Bahkan di China pun tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Jika ingin mencarinya hanya bisa mengandalkan kesempatan dan keberuntungan, dan uang adalah satu-satunya cara. Jika tidak bisa membelinya, setidaknya kamu belum bisa membelinya. Aku hanya bisa mengungkapkannya begitu banyak." Setelah itu, dia berjalan melewati semua orang dan berjalan langsung ke panggung. Semua orang di bawah bergumam, Tiongkok memiliki populasi lebih dari 1 miliar. Bagaimana saya tahu siapa yang memiliki pil peremajaan? Hanya saja, Tiongkok begitu besar, dan luas daratannya tidak jauh berbeda dengan Eropa. Di mana bisakah saya menemukan pil peremajaan? Bagaimana saya bisa menemukan pil peremajaan? Untuk sementara waktu, pikiran semua orang yang duduk di beberapa baris pertama dipenuhi oleh pil peremajaan. Mereka hanya ingin tahu cara mendapatkan pil peremajaan ini. Tak lama kemudian, upacara penobatan Helena resmi dimulai. Media juga mulai mengirimkan sinyal video langsung ke dunia saat ini. Upacara penobatan kerajaan berlangsung megah, dan Helena sama mempesona seperti mutiara, yang membuat kagum semua penonton di depan TV. Namun, entah kenapa, para tamu dan penonton yang duduk di beberapa baris pertama tempat tersebut tampak sibuk dan linglung. Dan mereka selalu berada dalam kondisi kesadaran terpisah yang aneh. Saat ini, mereka hanya memikirkan satu hal, yaitu bagaimana mendapatkan pil peremajaan yang misterius dan ajaib. Sementara itu, pantai barat Amerika Serikat, Lai Qinghua, seorang ahli Feng Shui yang terkenal di seluruh Amerika Utara, juga melakukan panggilan pertamanya untuk mempromosikan pil peremajaan untuk Ye Chen. Dia menelepon sahabatnya, teman ini sudah berusia lebih dari 90 tahun saat ini. Seperti Mai Chengxing, sejak Lai Qinghua meninggalkan Yelingsan dan kembali ke Amerika Serikat, dia sangat ingin mengetahui bagaimana Lai Qinghua menjadi 20 tahun lebih muda. Namun, Lai Qinghua terus memberitahunya bahwa rahasianya tidak boleh dibocorkan. Tidak peduli seberapa banyak dia bertanya, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ada beberapa kali pihak lain hampir berselisih dengannya dan bahkan mengancam akan memutuskan hubungan. Namun Lai Qinghua tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alasan mengapa Lai Qinghua tidak mengatakan apapun adalah karena dia sangat tidak berdaya. Ia sendiri adalah orang yang setengah sadar akan takdir, dan ia tahu betul bahwa tidak ada peluang seperti itu dalam takdir temannya. Terlebih lagi, jika saya menerima bantuan besar dari Ye Chen, bagaimana saya bisa berbalik dan membocorkan informasi Ye Chen? Ye Chen adalah satu-satunya orang yang dia temui dalam hidupnya yang memiliki takdir gerbang naga. Jadi dia tahu betul bahwa meskipun dia mati, dia tidak dapat menyentuh skala kebalikan dari orang gerbang naga. Karena itu, dia hanya bisa diam. Akhirnya, teman tersebut menjadi sangat marah padanya sehingga dia perlahan-lahan berhenti menghubunginya. Lai Qinghua tahu betul bahwa temannya sekarang berada di ranjang kematiannya. Dia telah berjuang sepanjang hidupnya dan memiliki kekayaan yang tiada habisnya. Yang paling dia inginkan sekarang adalah hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, ketika dia melihat perubahan besar pada dirinya, dia secara alami sangat bersemangat. Dia tidak bisa memberikan jawaban yang dia inginkan, dan sangat bisa dimengerti jika dia marah pada dirinya sendiri. Bahkan Lai Qinghua sendiri merasa malu menghadapinya karena merasa bersalah. Namun, sekarang Lai Qinghua akhirnya bisa mengungkapkan beritanya.
Hal pertama yang dia pikirkan adalah teman ini bersambung.